Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ini adalah prosesi di mana Ruben Onsu melafalkan 2 kalimat syahadat dibimbing oleh Habib Usman, suami dari Mbak Kartika Putri. Nah, tampak jelas ya Alhamdulillah ketika Ruben Onsu jabat tangan dengan Habib Usman di sini, ketika di detik-detik beliau melafalkan 2 kalimat syahadat itu, maka keluarlah tangisan haru tentunya, tangisan bahagia karena beliau sudah memilih jalan yang hak, jalan yang kemudian Allah ridhoi insyaallah ta'ala. Nah, alhamdulillah ada fakta-fakta menarik terkait mu'alafnya Pak Ruben Onsu ini. Karena kalau misalkan kita melihat di postingan sebelumnya yang kemudian beliau ini sekarang menjadi seorang mu'alaf atau menjadi seorang muslim, kita akan mengetahui di sini di Instagramnya ya, dituliskan seperti ini. Assalamualaikum. Mungkin ini saatnya saya bisa sampaikan. Maafkan jika baru bisa saya sampaikan karena saya ingin fokus ibadah. Artinya sahabat Asik Ngaji bahwa beliau ini jauh-jauh hari sebelum beliau menyampaikan keislamannya, menyampaikan ketika beliau sudah resmi mu'alafnya ini, maka sejatinya beliau ini sudah masuk Islam. Entah itu ketika di bulan puasa kemarin atau sebelum puasa, kita tidak tahu. Tetapi di pas tanggal 1 Syawal, beliau mengumumkan syahadatnya, beliau mengumumkan bahwa resmi menjadi seorang mu'alaf ya ikhwan. Ini sangat luar biasa, dan di sini dikatakan bahwa baru saya sampaikan karena saya ingin fokus ibadah. Artinya beliau tidak mencari popularitas begitu ya ketika beliau menjadi seorang mu'alaf begitu, tetapi beliau hanya ingin fokus beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kemarin pada tanggal 1 Syawal di mana umat Islam melaksanakan lebarannya itu Idul Fitri, maka beliau mengumumkan kemu'alafannya. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sebagai manusia, saya yang tak luput dari salah dan terus berusaha memperbaiki ke depan untuk bisa menjadi lebih baik. Semua keputusan ini sudah saya pikirkan lama. Jadi keputusannya bukan beberapa hari begitu, tetapi sekian lama, tutur beliau, dan tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang pernah saya jalani. Nah, di sini beliau menegaskan juga bahwa mu'alafnya beliau tidak ada kaitannya dengan rumah tangga beliau begitu ya. Dan ini bukan karena paksaan siapapun. Ini nih paling suka ya. Ini bukan karena paksaan siapapun. Artinya datang dari hatinya, ikhlas dari dirinya. Semoga saya bisa istiqomah, dan lewat tulisan ini saya meminta maaf pada siapapun jika ada perkataan dan tingkah laku saya selama ini. Nah, alhamdulillah, kalau misalkan kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab suci Al-Quran ini untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia. Artinya, bagi sesiapa saja yang diberikan Al-Quran, yang mana Al-Quran sampai dakwah kepadanya, maka kalau mereka tidak mengeraskan hati, kalau mereka tidak kemudian menyombongkan dirinya, tetapi mereka merendahkan hati di depan Al-Quran, ketika Al-Quran disampaikan, mereka meyakini, maka tentu hidayah Allah akan datang. Syaratnya apa? Tidak menyombongkan, tidak mengeraskan hati. Karena kalau misalkan kita melihat dalam kisah-kisah yang nyata di dalam Al-Quranul Karim, semisal Fir'aun yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, kata Allah dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha. Bayangkan ya ikhwah, yang dakwah kepada Fir'aun itu bukan hanya Nabi Musa saja. Ada 2 nabi dalam satu zaman, dalam satu keadaan, 2 kemudian nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun. Idhaba kata Allah, idhaba. Kalau idhab 1 orang, idhab pergilah kamu. Tetapi ini 2 orang, idhaba ila Fir'aun. Pergilah wahai Musa, wahai Harun, Fir'aun, kepada Fir'aun. Fa innahu tagha. Karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Artinya Allah dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun ini kepada Fir'aun agar Fir'aun sadar diri. Tetapi sayangnya di sini Fir'aun mengeraskan hati. Fir'aun menyombongkan hati terhadap petunjuk yang telah Allah berikan berupa nabinya Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya apa? Mati dalam kekafiran. Akhirnya apa? Fir'aun masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, beruntung bagi sesiapa saja, termasuk bagi Ruben Onsu yang melembutkan hatinya, yang menerima dinul Islam sebagai agamanya, yang menerima Al-Quran sebagai petunjuknya, maka yakin ya ikhwah, maka beliau oleh Allah Subhanahu wa taala
diberikan anugerah sesuai dengan ayat Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat. Orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh itulah sebaik-baiknya manusia, kata Allah. Maka di ayat selanjutnya, terusan ayatnya, ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat. Maka orang tersebut oleh Allah akan dijanjikan surga. Subhanallah. Baik, sahabat Asik Ngaji, kita akan teruskan bagaimana postingan-postingan beliau. Hidayah adalah milik Allah. Ya, beliau difoto dengan Ivan Gunawan, ya. Allah tahu siapa yang layak mendapatkannya dan Allah akan memberikan hidayah kepada setiap hambanya yang berusaha ingin mencarinya. Nah, di sini ini saya suka ya ikhwah, karena beliau mengutip ayat suci Al-Quranul Karim dalam surat Al-Qasas ayat 56. Bagaimana bunyinya? Kita akan baca terlebih dahulu. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Subhanallah. Jadi intinya ya ikhwah, melalui ayat Al-Quran surat Al-Qasas ini, beliau menegaskan bahwa ya, insya Allah dirinya, Ruben Onsu, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilah dan dipilih menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim. Kita sebagai kaum muslimin tentunya sangat berbahagia karena bertambah lagi saudara seiman kita, saudara seislam kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka sejatinya Ruben Onsu adalah saudara kita semua. Tetap dalam hati kita simpan husnuzan kepada orang lain, simpan perasaan baik kita atau prasangka baik kita kepada orang lain. Kita hanya bisa menghukumi secara zahirnya saja. Tatkala orang tersebut sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, maka insya Allah dia atau siapapun itu menjadi saudara kita tentunya, ikhwafillah. Baik, ikhwafillah, inilah video yang kemudian ditampilkan juga di channelnya Ruben Onsu, ya, dimana beliau ini membuat cuplikan video kemu'alafannya, begitu ya. Subhanallah. Dan mungkin ya saya tidak banyak menduga, tetapi ini boleh jadi kafilah, karena yang namanya mu'alaf itu, atau yang tadinya pindah agama dari non-muslim sekarang menjadi muslim, itu kan itu sesuatu yang hemat kami ya tidak biasa, begitu ya. Nah, sehingga beliau ini mengabadikannya, begitu ya, mengabadikannya lewat video, lewat tayangan yang semacam ini. Dan ini sebetulnya ada kata-kata ya, ada kata-kata di mana beliau merasa tenang setelah memeluk Islam. Apalagi ketika beliau ini salat, begitu ya, salat dibimbing oleh Bapak Habib Usman itu ya, suami dari Mbak Kartika itu. Nah, alhamdulillah, itu video yang mungkin bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi informasi untuk kita semua. Dan selamat datang, ahlan wa sahlan bagi saudara kita yang baru ini, Ruben Onsu. Semoga Allah berikan istiqomah, semoga Allah bimbing, semoga Allah jaga, sehingga semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza lakum minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.